Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita tentang pengalaman hidup dari seseorang yang ingin berburu harta gaib yang pada akhirnya menghancurkan usaha beliau. Memang siapapun tidak pernah menyangka jika dirinya akan ditipu mentah-mentah oleh orang yang mengaku spiritualis dan mampu mengadakan uang. Kisah ini pun disampaikan oleh, sebut saja namanya Pak No. Beliau hidup di daerah ibu kota dan mempunyai usaha jualan bakso. Dan beliau memiliki pengalaman pahit di mana beliau pernah ditawari oleh salah seorang istilahnya spiritualis atau orang pintar yang menawarkan diri mampu melakukan pengangkatan harta gaib. Sebenarnya fenomena yang satu ini pada akhirnya banyak memakan korban, terutama bagi mereka yang masih awam tentang harta gaib itu sendiri. Dan salah satu korbannya adalah Pak No itu sendiri, seorang pedagang bakso yang mempunyai kios di daerah ibu kota. Pak No pun bercerita bahwa sejak tahun 1985 beliau sudah pedagang bakso di daerah ibu kota, dan untuk mencari pelanggan sengaja beliau mengambil untung sedikit dan tetap mengutamakan rasa. Dengan uang yang disisihkan oleh beliau, akhirnya kios yang beliau tempati bisa terbeli. Dan dengan usaha ini Pak No telah berhasil menyekolahkan keempat anaknya, dan bahkan 2 orang sudah lulus menjadi sarjana. Awal tahun 97, tanpa diduga Pak No ini bertemu dengan seorang sahabat lama beliau yang konon tengah mengurus pengangkatan harta gaib. Sebagai orang yang masih awam dengan dunia yang satu ini, sudah barang tentu Pak No ini sangat kaget dan nyaris tak percaya. Namun dengan sabar ia mengajakku menemui orang yang bisa mengangkat harta gaib itu. Begitu sampai di kediamannya, dengan setengah berbisik, sahabatku ini meminta agar membuka peti yang bertumpuk-tumpuk yang ada di kamarnya. Tanpa menaruh curiga, di peti tersebut akhirnya dibuka oleh Pak No. Kebetulan yang dibuka adalah peti yang paling atas. Pak No pun bagaikan melihat hantu di siang bolong dan tidak mampu untuk berkata-kata, karena di dalam peti tua itu penuh dengan uang 50 ribuan yang tersusun rapi. Dan dengan tersenyum, sahabat beliau pun berkata, siapapun bisa memiliki uang sebanyak itu asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Dan menurut paranormal yang menjadi penasihat spiritual sahabat Pak No ini, sebut saja namanya Pak T,
bahwa proses pengangkatan harta gaib bisa berupa uang tunai atau emas batangan. Tetapi kita harus menyediakan beberapa persyaratan, antara lain uang pancingan dan juga minyak wangi serta ayam putih dan bermacam-macam kembang wangi. Karena sudah terobsesi dan membutakan mataku sendiri, akhirnya Pak No tidak mempermasalahkan uang yang harus dikeluarkan oleh Pak No sendiri sebagai uang pancingan. Bahkan Pak No sendiri berani memberikan uang pancingan yang terbesar. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pak No pun disuruh menunggu kira-kira 35 hari atau istilah Jawanya selapan. Tetapi apa daya, setelah setibanya di sana, paranormal tersebut atau Pak T berkata bahwa uang itu belum bisa dicairkan sekarang. Bahkan Pak T meminta uang pancingan lagi. Dan menurut Pak T, dalam proses pengangkatan ia harus berkelahi dengan penunggu harta gaib itu terlebih dahulu. Dan karena persiapannya kurang memadai, ya akhirnya kalah dengan makhluk gaib tersebut. Kemudian beberapa hari, memang peti tempat harta gaib itu ada uangnya, namun jumlahnya sangat kecil dan jauh dari yang dijanjikan oleh Pak T. Menurut Pak T, target itu akan tercapai bila uang pancingannya ditambah lagi dan ditambah. Pak No pun segera menyanggupi walau terpaksa utang. Karena dalam hati Pak No, yang ada di pikiran Pak No, aku harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya walaupun dengan pancingan uang yang sangat besar. Karena Pak No sendiri merasa sudah masuk ke dalam lubang. Dan pada akhirnya prosesi pengangkatan uang gaib yang tertunda itu pun ternyata juga memakan waktu yang tidak jelas. Saat itulah baru Pak No menyadari jangan-jangan Pak No ini terkena tipu. Dan akhirnya kesabaran Pak No pun habis dan berusaha untuk menemui Pak T untuk meminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi lama-kelamaan Pak T pun akhirnya menghilang dan menghindari dari Pak No, karena Pak No sendiri sudah terlanjur memberikan uang pancingan yang banyak untuk mendapatkan pengangkatan harta gaib. Dan akhirnya Pak No sendiri akhirnya hanya bisa pasrah dan menyesali bahwa apa yang dilakukan Pak No ini adalah hal yang salah. Karena dia sendiri terlalu percaya pada hal-hal gaib yang bisa saja itu adalah tipu muslihat dari orang yang tidak bertanggung jawab. Baik sobat, di mana ada misteri, itulah pengalaman dari Pak No tentang pengangkatan harta gaib yang menurut beliau bisa didapatkan. Ternyata beliau malah mengalami kerugian yang banyak dan akhirnya tidak dapat apa-apa dan merugikan beliau. Dan kembali lagi,
Semua kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu berikhtiar dan tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Sobat di Mana Ada Misteri. Tetap stay tune di channel ini. Tetap ikuti channel, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.